3. Berakhlak mulia. 4. Berhati-hati atau menjaga dalam hal makanan. Maka kita akan pada kesempatan ini saya akan uraikan satu persatu dengan pemahaman saya yang masih rendah ini. Semoga Allah menuntun dengan pemahaman yang benar. Amin. Yang poin pertama adalah menjaga amanah. Amanah berarti dapat dipercayai. Dia juga akan menyampaikan begini-begini juga, nggak berubah menjadi begini begitu atau begitu begitu. Amanah juga berlaku untuk dalam perkara hutang piutang. Orang yang amanah apabila terpaksa berhutang, dia akan berusaha untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau sebelumnya demi menjaga nama baiknya. Dan apabila dia tidak bisa membayar hutangnya pada tepat waktu, dia akan memberitahukan sebelumnya jauh-jauh hari agar yang berhutang tidak merasa was-was. Sifat amanah Rasulullah juga yang telah membuat Siti Ibu Sayyidah Siti Khadijah berpercaya kepada beliau untuk mengelola perniagaannya dari kejujuran yang konsisten, senantiasa berkata benar dan selalu menghindari berkata hal-hal yang bohong walaupun sedang bergurau sekalipun. Pedagang yang senantiasa jujur, dia akan mendapatkan hasil perniagaan yang barokah. Itu bisa kelar sampai duha kayaknya saudara. Saking baiknya akhlak Nabi Muhammad ini, ada seorang artis Belgia namanya Jean-Claude Van Damme. Ini artis aktor film-film babi berantem. Itu dia seorang muslim tapi sangat kagum kepada Nabi Muhammad dan menerus pola hidup Nabi Muhammad. Mungkin hanya tinggal menunggu hidayah sampai padanya. Amin. Nabi Muhammad walaupun akhlaknya sudah mulia, tapi tetap berdoa, saudara-saudara hadirin. Tetap berdoa sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku, maka perbaguslah akhlakku. Nabi Muhammad yang berbagus akhlaknya aja masih berdoa seperti itu. Semoga kita bisa meniru beliau orang ini. Saya mengutip sebuah syair dari grup Nasib Bilal, tapi karena suara saya jelek kalau nyanyi, saya bacakan saja syairnya karena itu relevan sama tema satu ini ya. Akhlak ialah mengadili, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, semua orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, bekal hidup di mana-mana, kemana pergi orang suka, banyak kenalan mudah rezeki. Sebaik-baiknya umat Islam yang bagus akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulullah, disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia adalah ibarat rumah, saudara-saudara hadirin. Lalu untuk poin yang terakhir, berhati-hati dalam makanan. Seorang yang muslim yang baik senantiasa berhati-hati dalam hal makanan. Apakah bahannya halal, apakah asalnya halal, apakah cara mendapatkannya halal. Jadi nggak asal caplok itu, saudara-saudara. Ada sebuah hikmah yang dapat dipercaya, saudara hadirin. Pasti saudara hadirin semua kenal sama Imam Syafi'i ya.
disebutkan sebelum Imam Syafi'i lahir, lama jauh sebelum Imam Syafi'i lahir, ada seorang pemuda bernama Idris As-Syafi'i lagi jalan-jalan nih di pinggir kali kayak Ciliwung gitu loh ya, nemu apel saudara sekalian. Dia alhamdulillah dapat, diambil dimakan, rauk, bismillah dulu dia rauk dimakan. Dia baru sadar, astagfirullah, ini apel siapa yang saya makan ya guys ya. Dengan menyesal dia pun menyusuri sungai itu untuk mencari siapa pemilik apel itu, untuk meminta kerinduan dan keikhlasannya. Sampai di ujung akhirnya dia ketemu kebun apel. Dia perhatiin itu apel yang masih menggantung di pohon dibandingkan sama apel yang udah berawak dikit itu dia makan. Ternyata sama. Akhirnya dia cari bapak-bapak pemilik kebun itu dan minta maaf dan minta ridho dan ikhlasnya atas apel yang sudah dia makan. Ternyata nggak dikasih maaf, saudara hadirin sekalian. Untuk menembus kesalahan pemuda ini harus bekerja di ladang di kebun apel itu selama 3 tahun tanpa dibayar. Karena mengharap ridha Allah, dia pun bersedia bekerja di tempat itu selama 3 tahun dan dengan bekerja dengan baik walaupun tidak digaji. Singkat cerita, sudah 3 tahun dia pun pamit untuk pamit karena perjanjian sudah selesai dan dia minta diikhlaskan. Ternyata masih belum, dia malah disuruh untuk menikahi putrinya yang buta, tuli, bisu. Ya karena takut sama murka Allah, pemuda itu bersedia untuk menikahi anak dari bapak pemilik kebun. Ternyata di-prank bapak ibu, pemuda itu di-prank karena dikerjain anak perempuan bapak itu ternyata cantik dan berakhlak mulia. Jadi ya alhamdulillah berkah. Dan akhirnya mereka pun menikah. Akhirnya mereka menikah, dan dari pasangan suami istri yang terjaga dari dosa dan maksiat haram dan kemungkaran ini, kemudian lahir seorang anak soleh dan teladan yang bahkan dalam umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Dialah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, yang tak lain adalah Imam Syafi'i. Itulah buah kesabaran dari ayah seorang ulama besar sepanjang masa ini. Sang ayah begitu sabar dalam menahan diri dan menghindari makanan yang haram, dan ibu yang selalu menjaga kesuciannya. Hadirin jamaah As-Sufi yang terhormat, marilah kita tingkatkan kualitas diri kita masing-masing menjadi muslimin muslimat yang amanah, jujur, berakhlak mulia, dan berhati-hati dalam hal makanan. Insya Allah kehidupan masyarakat kita akan baik dan harmonis, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah itu adalah kekurangan pengetahuan saya sendiri. Ke kebun raya memetik pepaya, di pojok kebun ada seekor menjangan. Semoga tausiah ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala